Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, kali ini kita akan menyampaikan mengenai etika penelitian. Jadi etika itu bukan hanya pada pergaulan saja, tetapi juga di dalam penelitian. Nah, etika penelitian ini merupakan norma ya. Jadi ada normanya yang harus digunakan sebagai pedoman ya, sekaligus nilai-nilai luhur. Jadi apa saja norma di dalam penelitian gitu ya. Jadi norma itu diperkenankan atau tidak gitu ya, benar apa salah gitu ya, baik apa buruk. Nah, itu norma. Secara teoritis peneliti ada etika deontologi, jadi benar salah. Ada juga etika yang berkaitan dengan konsekuensi yang membawa kebaikan bagi banyak orang. Nah, apa sih ini terkait dengan tanggung jawab peneliti gitu ya. Jadi apa sih tanggung jawab peneliti? Yaitu mengasah kemampuan. Jadi kita itu diharapkan sebagai akademisi gitu ya, bisa mengasah kemampuan. Mengasah kemampuan itu boleh aja kita mencari wawasan dari orang lain, tapi kurangi atau kalau bisa jangan kopas, karena sekarang ini mudah sekali ya kita melakukan kopas. Nah, ini kalau bisa kemampuan kita itu diasah dengan ide-ide dari orang lain atau dari buku-buku gitu ya. Kemudian selanjutnya memahami perasaan, jadi ini benar apa enggak ya gitu ya. Kemudian pikirannya, logikanya, kemudian berkaitan juga dengan berbagai perilaku dengan berbagai cara. Nah, perilaku berbagai cara itu salah satunya tuh ya tadi itu kopas, kemudian kita menyampaikan ya bahasanya ya, kemudian sopan santun ketika kita bicara atau menjawab. Nah, kayak gitu. Nah, ini akhirnya nanti kita akan mendapatkan keuntungan kemanusiaan. Nah, peneliti itu bertanggung jawab secara legal, terutama pada hal yang terjadi pada subjek. Nah, kemudian ini saya akan sampaikan tentang sistem etika penelitian. Jadi, yang pertama adalah keselamatan subjek penelitian diutamakan. Jadi misalnya kita melakukan wawancara gitu ya pada seseorang, jangan sampai ketika kita wawancara pada seseorang itu atas konsekuensi dari jawaban itu kemudian bisa menjadikan responden gitu ya menjadi tidak aman. Nah, ini kita harus memperhitungkan. Nah, kemudian subjek itu juga bersifat sukarela ya dan tertulis. Jadi kita merancang, katakanlah sampling wawancara itu kita merancang, tapi mereka melakukan misalnya pada wawancara itu melakukannya dengan sukarela atas dukungan terhadap penelitian kita gitu ya. Kemudian akhirnya karena sukarela ini juga berhak ya bisa mengundurkan diri dari keikutsertaan di dalam penelitian. Nah, yang boleh melaksanakan penelitian adalah orang yang berpengalaman melakukan penelitian, termasuk Anda semuanya, karena akhir dari pembelajaran pada strata 1 atau strata sampai strata 3 itu adalah melakukan riset. Nah, cuman saja memang tergantung jam terbangnya ya. Bila peneliti itu kurang berpengalaman, maka ada supervisi peneliti senior yang berpengalaman. Dalam hal ini, kalau di kampus itu adalah pembimbing ya, supervisi itu adalah pembimbing. Nah, proposal ini harus dinilai dari segi ilmiah maupun etik.
Nah, ini oleh karenanya kita jangan kemudian kalau dikoreksi kemudian kita ini orang-orangnya banyak, jangan begitu. Ini adalah menilai ya. Jadi ada supervisi atau dalam ini adalah membimbing itu wajib untuk memberikan supervisi agar supaya segi ilmiahnya dinilai dengan baik. Oleh karenanya kemudian nanti proposalnya disetujui dan penelitian boleh dilakukan, baru boleh dilakukan. Nah, prinsip etik dalam penelitian geografi itu yang pertama adalah menghormati otonomi partisipan, penjelasan kepada partisipan tentang derajat dan lama keterlibatan tanpa konsekuensi negatif dari penelitian, gitu ya, menghormati partisipannya. Jadi kalau ada partisipan itu kalau fisik ya penyokong atau pembantu di dalam pencarian data, gitu ya, atau instansi yang lain, atau tadi kalau wawancara itu jelas ya adalah orang respondennya, gitu ya. Kemudian kita berusaha untuk dalam prinsip etik penelitian itu adalah mencegah kalau bisa meminimalisasi kerugian atau peningkatan manfaat bagi semua partisipan, gitu ya. Meningkatkan manfaat ini yang perlu catatan ya. Jadi bukan hanya mereka diminta datanya, tetapi manfaat dari penelitian itu apa, gitu ya, dari penelitian yang kita lakukan. Menghormati kepribadian ya partisipan, keluarga, dan nilai yang berarti bagi partisipan. Kemudian memastikan bahwa keuntungan dan akibat dari penelitian bisa terdistribusi secara seimbang. Jadi ada balancing ya antara keperluan peneliti dengan yang partisipannya atau yang terlibat di dalam dukungan untuk menyelesaikan penelitian itu sendiri. Nah, tentunya dalam hal ini kenapa ini saya sampaikan, pasti ada penyebab pelanggaran etika. Ya, pertama itu tidak tahu ya. Nah, makanya ini saya sampaikan apa yang dilakukan melanggar etika penelitian. Jadi biasanya mengabaikan etika penelitian yang telah diketahui, menganggap apa yang dilakukan itu sah. Jadi kita katakanlah tadi itu ya, kita wawancara orangnya nggak mau mengundurkan diri, ya udah nggak usah ditekan ya, baik tekanan internal maupun eksternal. Kemudian ini ya, yang penting adalah belum memahami undang-undang hak cipta. Ini sekarang ini lagi rawan ya, rawan itu hak cipta. Oleh karena itu kalau Anda kopas itu harus ditulis sitasinya ya, sumbernya dari mana. Jadi ketika kita melaksanakan kegiatan penelitian, kita bisa memakai atau mengembangkan hasil penemuan penelitian orang lain yang sudah memiliki hak cipta, maka wajib meminta izin atau menulis ya sitasi tersebut itu sumbernya dari mana, yaitu mencantumkan nama peneliti dalam penelitian kita. Kemudian prinsip utama dari penelitian adalah satu, menghargai harkat martabat manusia sebagai objek, sebagai subjek penelitian, gitu ya, terutama yang wawancara atau yang tidak wawancara pun kita harus menghormati orang yang memang mendukung atau menyimpan atau bisa menyokong pada sumber data. Kemudian menghormati privasi dan kerahasiaan subjek penelitian. Kemudian memegang prinsip keadilan kesetaraan dan memperhitungkan dampak positif negatif dari penelitian kita. Jadi ini terutama yang rawan, yang agak riskan adalah kalau kita melakukan penelitian dengan partisipan atau dengan responden. Nah, kemudian
penjelasan mengenai menghormati, menghargai harkat martabat ini harus bisa mendapatkan informasi yang jelas dari tujuan, manfaat, serta hal yang terkait dengan penelitian. Jadi jangan, itu perlu disampaikan terlebih dahulu. Kemudian kebebasan memilih menentukan, ya tadi itu jangan dipaksa. Kemudian informed consent itu persetujuan subjek untuk berpartisipasi dalam eksperimen setelah mendapatkan informasi, ya. Jadi tujuan pelaksanaannya itu apa, risikonya yang mungkin akan muncul, ya itu kira-kira apa, itu harus kita perhitungkan atau disampaikan kepada partisipan. Nah, subjek secara sukarela tanpa paksaan, tekanan ancaman untuk menjadi subjek dalam eksperimen. Kemudian menghormati privasi, ya, kerahasiaan. Jadi ini peneliti bertanggung jawab atas perlindungan privasi subjek, ya. Kemudian data penelitian ini dirahasiakan, nah, hanya digunakan untuk tujuan penelitian, jangan dikomersialkan, ya. Kemudian prinsip keadilan, kesetaraan, nah ini bahwa peluang yang sama bagi subjek untuk ditempatkan dalam pengelompokan subjek juga dalam hal penelitian. Kemudian keadilan dalam memperlakukan selama eksperimen berlangsung. Jadi jangan pilih kasih, oh kalau yang itu cantik gitu misalnya, oh dikasih apa gitu ya, hadiah, kalau yang enggak, ya enggak dikasih, ya jangan gitu, karena kita memang bukan performance dari manusianya, tetapi kita adalah ingin mengetahui tentang pengetahuan mereka atas objek yang akan kita teliti. Kemudian memperhitungkan dampak positif dan negatif. Jadi ini kita disarankan untuk meminimalisir, ya, yang dampak negatif, ya. Nah, misalnya stres, luka, kematian, sakit, ya, gitu ya. Nah, kalau ini tidak, ya, kita insya Allah tidak sampai segitunya, gitu ya. Kemudian melakukan tindakan antisipatif, kemudian mempersiapkan tindakan penanganan bila terjadi hal yang merugikan, gitu ya. Itu misalnya pengukuran fisik gitu ya, harus naik turun, kemudian ada sedikit halangan, kemudian terluka, nah itu harus kita siapkan, ya, tindakan penanganannya. Nah, ini kemudian berkaitan dengan plagiat nih. Nah, ini banyak ya sekarang dilakukan. Ini harus jujur dan akurat. Tadi salah satunya kalau kita tuh mengcopy paste harus dicantumkan namanya, ya. Nah, ini plagiat, peneliti plagiat itu mengakui ide orang lain, kalimat, tulisannya. Jadi hanya kalimat itu pun sudah sebagai plagiat, sebagai hasil pemikirannya. Nah, ini harus mencantumkan sumber pemikiran, ya. Ini tadi sudah sampaikan. Apalagi kebiasaan, ya, kita semuanya termasuk mahasiswa semuanya itu kalau plagiat itu sampai banyak alinea yang di copy paste itu. Nah, ini UMS telah melakukan sistem cek plagiarisme, ya, terhadap artikel publikasi. Jadi bukan hanya mahasiswa tetapi juga dosen. Nah, alamatnya adalah menggunakan http://turnitin.com. Nah, ini adalah screenshot aplikasi Turnitin yang perlu kita lakukan. Jadi bukan hanya Anda saja yang perlu Turnitin, tapi kami pun dalam menulis apapun, penelitian, buku ajar dan lain sebagainya harus diturnitin. Nah, seperti itu, ya, untuk tahap pertama pada pertemuan ini kita akhiri. Moga-moga Anda paham mengenai apa yang saya sampaikan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.